Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 6 tanda ketika sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila saudaraku merasakan 6 hal ini, insya Allah sholat saudaraku semuanya diterima. Dan apa keuntungan kita jika sholat kita diterima? Keuntungannya antara lain mulai dari rasa tentram diri, terkabulnya segala doa kita, kelancaran segala urusan di dunia, dan yang paling penting adalah kenikmatan ketika kita nanti di akhirat. Tentunya kita juga tahu bahwasanya yang akan dihisab pertama kali pada yaumul akhirat adalah amal ibadah kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hari kiamat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ibadah sholat kita. Karena pertama kali yang dihisab adalah masalah ibadah sholat. Untuk itu kita sebagai kaum muslimin hendaknya kita berusaha menjaga ibadah sholat dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya, sehingga sholat yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, masalah ibadah sholat merupakan urusan hamba dengan penciptanya. Akan tetapi bisa diketahui dari ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku Allah hanya menerima sholat seseorang yang bersifat tawadu karena keagunganku dan tidak mencela makhlukku, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil, dan kepada janda-janda miskin, dan mengasihi pada orang-orang yang tertimpa musibah. Dari hadis qudsi ini dapat disimpulkan bahwa orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ciri-cirinya atau tanda-tanda berikut ini. Tanda yang pertama adalah sikapnya akan selalu tawadu karena keagungan Allah, rendah diri terhadap sesamanya, tidak sombong, selalu mengagungkan kebesaran Allah, patuh terhadap segala aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah bersyukur setiap saat, meski di tempat cobaan yang berat sekalipun. Karena orang-orang yang tawadu mengetahui bahwa cobaan dan solusi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan satu paket yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk kita. Jadi, saudaraku semuanya tidak perlu khawatir apabila sedang diterpa masalah. Mintalah solusi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa dan siapa yang dikehendakinya. Yang kedua adalah tidak suka menyakiti orang lain, baik melalui perbuatan maupun ucapan. Selalu berbuat baik kepada sesama makhluk Allah dan menghindari ghibah atau membicarakan aib orang lain. Tanda yang ketiga adalah selalu berhati-hati dan menjauhi dari segala perbuatan maksiat, takut melanggar syariat agama, dan takut berbuat zolim kepada orang lain. Tanda yang keempat adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada waktu siang maupun malam, menyempatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun urusan dunianya sangat sibuk. Perlu diketahui bahwa untuk berzikir tidak harus dilakukan setelah selesai sholat, bahkan dalam rutinitas pekerjaan pun kita bisa berzikir. Tanda yang kelima adalah memiliki jiwa belas kasih terhadap orang-orang fakir miskin, ibnu sabil, janda-janda miskin, dan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian tanda yang keenam adalah orang yang mengasihi saudaranya yang tertimpa musibah, memiliki rasa belas kasih kepada orang yang sedang mengalami penderitaan, memiliki sifat peduli kepada anak yatim, dan suka bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.